Oke, ketemu lagi sama gue Yatino dalam opini gue. Kali ini opininya cukup mencengangkan sebetulnya. Karena opininya tentang generasi-generasi muda yang hanya berani atau hanya mampu hadir sebagai kritikus. Tetapi saat ini banyak kalangan anak-anak muda itu yang belum berani menjadi solusi, termasuk mungkin di desa gue secara pribadi. Sehingga pada kesempatan kali ini gue bakalan menyampaikan sudut pandang tentang kritikus-kritikus muda terhadap kinerja pemerintahan, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan terdekat kita sendiri. Saat ini gue pikir sudah bukan saatnya lagi generasi muda yang memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi yang mapan hadir sebagai kritikus-kritikus atau bahkan yang lebih menyedihkan, cenderung menghujat. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa beberapa waktu yang lalu Giring Ganesa atau yang sebagian kalangan itu lebih populer dengan Giring Niji mendeklarasikan diri sebagai calon presiden tahun 2024. Meskipun sebagian orang mungkin menganggap sesuatu yang gila atau yang tidak relevan karena banyak hal, karena sesuatu yang mungkin bisa dikatakan sebagai tidak masuk akal. Namun gue secara pribadi sangat mengapresiasi karena saat ini memang dibutuhkan anak-anak muda yang berani dan mau hadir sebagai solusi dari sebuah keadaan yang dianggap tidak ideal. Dengan latar belakang itu juga gue secara pribadi tergugah hatinya, apalagi ditambah dengan banyak-banyak isu, banyak-banyak fakta di lapangan di kampung kelahiran gue yang menurut gue tidak lagi penting atau perlu dihujat, tidak lagi penting atau perlu dikritik, karena tentunya gue tahu kondisi latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya yang ada di kampung kelahiran gue. Maka dari itu, sebagaimana tantangan dari salah satu kawan bahwa saat ini saatnya kita generasi muda itu hadir sebagai solusi. Itulah yang membuat gue secara pribadi melalui banyak pertimbangan, melalui banyak komunikasi, melalui banyak analisa, menganggap oke, kalau misalkan memang anak-anak muda atau generasi muda yang ada di sekitar kita itu tidak berani berkomitmen, saatnya gue mengikuti langkah Giring Niji untuk mendeklarasikan diri sebagai calon kepala desa di Desa Banjaranyar, Kabupaten Tegal. Tentunya dengan berbagai syarat, tentunya dengan berbagai komitmen yang seringkali gue sampaikan di ruang publik, gue sampaikan saat diskusi, gue sampaikan melalui postingan-postingan Facebook bahwa gue mencalonkan diri di desa kelahiran gue bukan memiliki tujuan utama sebagai kepala desa, tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita hadir sebagai solusi dari keadaan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh banyak kalangan, termasuk teman-teman gue sendiri. Sehingga gue berkomitmen bahwa untuk proses pencalonan kepala desa, gue ingin mencatatkan sebuah sejarah bahwa gue tidak mau memiliki tim sukses dan gue hanya mau menyediakan uang sebanyak 15 juta untuk seluruh proses kegiatan sosialisasi. Dan ingat bahwa tidak ada istilah-istilah makan-makan.
relos, atau hal-hal yang bersifat tidak efektif, tidak produktif, dan cenderung hanya bermewah-mewahan sesaat. Karena gue memiliki tanggung jawab yang cukup besar, gue memiliki komitmen yang cukup besar, bahwa saat ini gue adalah salah satu solusi yang gue yakin dirindukan atau dibutuhkan oleh kampung halaman saat ini. Kembali lagi, pilihan ada di tangan masyarakat. Gue tidak akan meminta untuk dipilih, tetapi tugas gue hanya menyampaikan sebuah produk, sebuah gagasan, sebuah komitmen. Jika perlu, silakan. Perwakilan anak-anak muda, perwakilan teman-teman yang kritikus, kita buat komitmen bersama. Bila perlu, setahun tidak ada progres, datang ngopi, bro, janji lu kagak tercapai, bro, target lu kagak tercapai, lebih baik lu balik lagi aja jadi marketing. Menurut gua itu lebih keren ya, karena gue juga berharap kehadiran anak-anak muda menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini membawa sebuah perubahan yang positif, membawa perubahan yang signifikan dari kondisi-kondisi yang saat ini lebih banyak dikeluhkan oleh saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita ya. Kita hadir tidak hanya sebagai kritikus, kita hadir ke kampung halaman bukan hanya sebagai tukang maido, tetapi berharap gua hadir di kampung gua sebagai solusi dari sebuah keadaan. Itulah mengapa beberapa poin gua kerjakan dalam beberapa bulan terakhir. Setidaknya gue harus bertanggung jawab apa yang gue sampaikan, gagasan apa yang gue utarakan mampu direalisasikan. Terakhir, deklarasi ini bukan untuk gaya-gayaan. Deklarasi ini bukan untuk pansos, tetapi deklarasi ini berharap, bertujuan untuk memberikan warning bahwa saat ini dalam beberapa tahun ke depan calon kadesnya adalah Yayat Minor. Calon kadesnya adalah seseorang yang mendukung, seseorang yang menggagas sebuah transparansi informasi penyelenggaraan pemerintah. Sehingga gue berharap teman-teman atau bapak-bapak atau senior-senior saya yang saat ini sedang bekerja di desa untuk bisa memaksimalkan, karena sudah dipastikan dalam 1 tahun jika gue terpilih akan ada hal-hal yang spektakuler. Gue bakalan panggil teman-teman kritikus yang saat ini menganggap ada sesuatu hal yang tidak beres di pemerintahan, untuk duduk bersama dengan mantan-mantan petugas pemerintahan. Kita duduk bersama, ya enggak? Kita berikan ruang kepada mereka untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa memang ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai. Atau sebaliknya, kita juga wajib memberikan ruang kepada seluruh mantan-mantan orang-orang yang bekerja di pemerintahan, membuktikan bahwa apa yang menjadi prasangka, apa yang menjadi praduga teman-teman kita yang saat ini kritis itu memang tidak ada. Sehingga 1 tahun dari pemerintahan ketika saya menjabat, sudah tidak ada lagi persepsi
tidak ada lagi anggapan, sudah tidak ada lagi opini penyalahgunaan jabatan, hal-hal penyalahgunaan anggaran, tetapi yang ada adalah fakta bahwa ada penyalahgunaan anggaran atau memang tidak ada penyalahgunaan anggaran. Sehingga gue berharap 1 tahun setelah kepemerintahan gue, semuanya damai, semuanya bersatu, tinggal fokus. Semua CCTV mengarah kepada pemerintahan desa yang gua pegang, atau pemerintahan desa yang gua jalankan. Dan ingat, saat gua menjadi kepala desa, nantinya kita rubah semuanya. Banjaranyar menjadi sebuah ruang berkaca. Banjaranyar menjadi ruangan full CCTV. Yang dimaksud adalah bahwa Banjaranyar bukan hanya diawasi oleh 1-2 warganya saja, tetapi seluruh warga, seluruh pihak berhak untuk melakukan koreksi, untuk melakukan pemantauan, sehingga diharapkan Banjaranyar mampu menjadi desa percontohan di wilayah Kabupaten Tegal, di Jawa Tengah. Syukur-syukur Banjaranyar mampu menjadi desa percontohan nasional. Tentunya gue sebagai putra daerah, gue sebagai putra yang lahir, besar, dan mungkin sebagian atau setengah hidup saya itu dihabiskan di Banjaranyar, ingin memiliki kontribusi, ingin menjadi bagian sejarah baru dari sebuah perubahan yang positif di desa yang saat ini menjadi salah satu desa paling populer di Kabupaten Tegal. Kurang lebihnya seperti itu, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi kita bersama, menjadi sebuah hal positif bagi perubahan yang ada di desa kita tercinta. Jangan lupa teman-teman atau siapapun orang-orang yang pernah mengenal gua, jangan pernah berharap berbagi jabatan, berbagi proyek, atau hal-hal yang menjadi budaya saat ini. Karena gua pastikan gue tidak akan minta dukungan kepada keluarga, gue tidak akan minta dukungan kepada teman, dan gue tidak bakalan minta dukungan kepada seluruh masyarakat Banjaranyar. Yang ada adalah gue mau menawarkan sebuah perubahan, sebuah komitmen, dan hasil akhir ada di masyarakat Banjaranyar itu sendiri. Apakah masyarakat Banjaranyar memang benar-benar ingin mencari sosok pemimpin yang berkomitmen? Masyarakat Banjaranyar ingin mencari sosok pemimpin yang berkualitas, atau kembali kepada budaya yang sudah ada saat ini? Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan deklarasi ini bisa menjadi inspirasi anak-anak muda di seluruh Indonesia, dan menjadi inspirasi anak-anak muda khususnya di Kabupaten Tegal. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah memudahkan segala langkah, segala niat, dan segala upaya kita untuk membawa perubahan di desa kita tercinta. Tidak harus melalui saya. Bisa jadi memang ada seseorang yang lebih kompeten dari saya dan mencalonkan diri bersama saya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya gue menyampaikan terima kasih banyak buat seluruh kawan-kawan, seluruh kritikus-kritikus, seluruh sahabat media sosial
akhirnya dengan segala kondisi yang ada, gue bisa mengenal desa gue yang 15 tahun lebih gue tinggal, untuk membuktikan bahwa calon Bupati Tegal harus berani mencalonkan diri sebagai kades di desanya sendiri untuk membuktikan perubahan apa yang bisa dibuat di desanya sendiri. Itu aja kurang lebihnya. Akhirnya sampai ketemu di opini gue selanjutnya. Salam satu Indonesia.